Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Setitik Info yang berjudul Sumpah Ratu Kalinyamat atau Topo Udo Ratu Kalinyamat dan terbunuhnya Aryo Penangsang. Sultan Demak yang tewas karena dibunuh oleh Suruhan Aryo Penangsang adalah Sunan Prawoto atau Bagus Mukmin sebagai Sultan Demak yang keempat, kakak dari Ratu Kalinyamat, penguasa Kadipaten Jepara. Setelah Arya Penangsang berhasil membunuh Sultan Demak, ia kemudian memproklamirkan dirinya menjadi Sultan Demak kelima. Sementara ibu kota Demak yang semula dipusatkan di Gunung Perwata dipindahkan ke Jipang Pandawa. Pada mulanya Aryo Penangsang merupakan adipati atau Raja Bawan Demak Bintoro yang memerintah di Jipang. Ia sebenarnya anak dari calon Sultan Demak ketiga, yaitu Raden Kingkin atau Pangeran Sidolepen. Ayahnya dibunuh oleh Sultan Trenggono yang juga merupakan saudara dari ayahnya. Dari situlah sebenarnya Aryo Penangsang menuntut hak atas tahta Demak, sehingga ia kemudian membunuh Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Selepas terbunuhnya Sunan Prawoto dan memproklamirkan Aryo Penangsang sebagai Sultan Demak yang baru, para adipati Bawan Demak melakukan protes kepada Aryo Penangsang, termasuk di dalamnya Adipati Jepara yang kala itu diperintah oleh Adipati dan Ratu Kalinyamat. Bersama suaminya Adipati Kalinyamat, Ratu Kalinyamat kemudian mendatangi Jipang dan mempertanyakan perihal pembunuhan kakaknya oleh Aryo Penangsang. Tetapi sesampainya di Jipang, Adipati dan Ratu Kalinyamat itu justru disambut dengan keris. Aryo Penangsang menantang perang. Adipati Jepara itu untuk diduel maut. Perkelahian pun terjadi hingga Adipati Jepara tewas tertikam keris Aryo Penangsang yang bernama Brongot Setan Kober. Karena perempuan nasib Ratu Kalinyamat tidak seburuk suaminya, ia dibebaskan oleh Aryo Penangsang untuk kembali pulang ke Jepara. Tetapi dalam perjalanan pulangnya, Ratu Kalinyamat menyimpan dendam yang sangat besar pada Aryo Penangsang. Ia tidak terima atas kematian kakaknya Sunan Prawoto dan suaminya Pangeran Hadiri atau Adipati Kalinyamat di tangan Aryo Penangsang. Dalam perjalanan pulang ke Jepara, ia membelokkan kakinya ke Gunung Danaraja. Di gunung ini ia melakukan semedi atau bertapa. Tujuannya untuk mencari keajaiban guna dapat membalaskan dendamnya pada Aryo Penangsang. Di Gunung Danaraja, Ratu Kalinyamat bertapa dengan telanjang bulat. Sebab itulah pertapaannya ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah Topo Udo.
dalam pertapanya ini ia bersumpah, aku tidak akan memakai pinjung atau kain atau pakaian sebelum Arya Penasang tewas. Maka bagi siapa yang dapat membunuh Arya Penasang, aku akan mengabdi kepadanya. Selain Adipati Jepara, banyak juga sebenarnya para adipati yang tidak menyukai tingkah laku Arya Penasang dalam memperoleh tahta Demak. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau ipar dari Ratu Kalinyamat. Waktu itu Pajang diperintah oleh Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya. Memperoleh kabar bahwa Ratu Kalinyamat sedang bertapa di Gunung Dadareja. Joko Tingkir kemudian mendatangi Ratu Kalinyamat. Di sana ia diperintahkan oleh Ratu Kalinyamat untuk membunuh Arya Penasang dengan iming-iming ia akan diakui sebagai penguasa yang mewarisi wilayah kerajaan Demak. Kayu rupanya bersambut Jakatingkir kemudian memproklamirkan pembangkangan Padan Demak. Ia pun mengumumkan sayembara. Katanya barang siapa yang dapat membunuh Arya Penasang, maka ia akan dianugerahi tanah Pati dan tanah Mataram atau Alas Mentawai. Meskipun sayembara ini membuat murka Arya Penasang, tapi tetap saja sayembara ini diminati banyak orang. Di antara yang berminat dalam sayembara itu adalah Ki Pemanahan, Ki Panjawi, dan Raden Bagus Danang Sutawijaya. Perang Pajang dan Demak kemudian meletus. Peperangan besar terjadi di Sungai Bengawan Sore. Dengan taktik yang licik, Ki Pemanahan, Ki Panjawi, dan Raden Bagus Danang Sutawijaya berhasil memancing Arya Penasang untuk duel 1 lawan 1. Akan tetapi ketika Arya Penasang memasuki arena duel, ternyata ia dikeroyok, ia pun terbunuh karena tertusuk tombak Kiai Pleret. Sementara kepalanya dipenggal untuk kemudian diserahkan kepada Jakatingkir. Jakatingkir pun kemudian dipisahkan menyerahkan kepala itu kepada Ratu Kalinyamat. Selepas terbunuhnya Arya Penasang, Ratu Kalinyamat yang dahulu merupakan salah satu pewaris Kasultanan Demak dari jalur Sultan Trenggono dan kakaknya Sunan Prawoto menyerahkan Demak di bawah Pajang. Maka setelah itu Joko Tingkir memproklamirkan pendiri Kesultanan Pajang, sementara Demak kemudian dimasukkan menjadi kerajaan bawahan Pajang. Nah itu saudara, sebuah kisah tentang Sumpah Ratu Kalinyamat atau Ratu Kalinyamat Topo Utuh. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.